Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast, di mana podcast ini selalu sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman, dan sharing-sharing juga pembelajaran tentang parenting, coaching, dan motivating. Namun di luar itu juga kita menerima berbagai macam pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang pendidikan, tentang apa, silakan langsung saja diklik atau misalnya dilihat link deskripsinya. Di bawah ada email dan ada WhatsApp dan juga ada Telegram. Silakan langsung bergabung di grup itu dan kami akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan kita akan langsung membahasnya dalam video juga. Nah, kemarin juga macam-macam kok pertanyaannya, ada yang bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, tapi kita akan selalu terus membahasnya dan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, karena di ranah parenting, motivating, dan coaching ini memang kita anggap sepele ya gitu, misalnya kita anggap ya udahlah nggak penting lah coaching, parenting, dan motivating gitu. Orang tua juga ketika sudah menjadi orang tua akan bisa menjadi orang tua. Apa benar begitu? Ya enggak lah. Kita harus tetap belajar gitu kan. Makanya kita biar di sini ketika dirasa bermanfaat silakan subscribe channelnya, terus juga di-share juga ke orang-orang atau ke teman masyarakat atau misalnya ke keluarga masing-masing. Silakan di-share saja link-linknya dan juga jangan lupa langsung kita update 2 hari sekali dan langsung saja ditonton dan ditongkrongin di channel YouTube dan di WhatsApp group atau di Telegram group juga. Nah, pada hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Pak Doni, gimana nih Gung? Cerah nih Pak Doni ya, makanya. Iya dong, selalu ceria. Lebih spesial. Enak spesial gue. Emang udah begini. Emang dari lahir ya, Iya. kayak saya. Bagaimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, Gung sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga Bapak gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi selama pandemik ini di Lebaran kali ini emang kita nggak kemana-mana nih Gung. Bantu sama ibu ya. Hah? Makin banyak di rumah gitu. Iya, makin banyak di rumah gitu. Iya. Dan kita juga doakan sama-sama Pak, mungkin yang kepada keluarga kita, sahabat kita atau teman-teman kita yang terkena pandemi atau misalnya yang terkena virus COVID, mudah-mudahan disembuhkan gitu ya Pak ya. Amin. Dan bagi kita yang belum terkena jangan merasa sok nggak kena. Iya. Tetap jaga protokol kesehatan gitu. Dan jangan lupa nih, jangan soal-soalan kita. Wah, tapi kita harus tetap berusaha gitu untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Seperti Pak Doni ini tiap hari, wah enggak. Nggak tiap hari juga sih. Ngepel nyapu. Ya itu termasuk gitu. Oke Pak, pada hari ini ada pertanyaan nih Pak. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaan sih simpel Pak. Ya terkait ini ada yang bertanya. Simpel sih, sangat simpel sih kalau kata ini simpel hanya. Tapi memang lumrah pertanyaan ini. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Menghilangkan rasa malas. Sebenarnya sih malas ini udah fenomenal ya Pak ya. Iya, jadi hal yang normal gitu. Iya, banyak orang misalnya ngerasa males gitu, ngerasa aduh saya nggak mau apa-apa, terus berkegiatan nggak mau, Iya. ini nggak mau, itu nggak mau, pengennya diem. Itu gimana tuh? Benar. Gimana tuh kondisinya tuh Pak? Karena kalau kita memiliki sifat malas, itu adalah hal yang normal. Tetapi hal yang tidak normal kalau kita biarkan hal tersebut berlarut-larut. Kita merasa nyaman terus gitu di zona malas. Karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, mengapa kita harus terburu-buru, mengapa kita harus bersusah payah, kan masih ada hari esok. Nah, akhirnya hal tersebut kita ulang-ulang menjadi bagian dari karakter diri kita. Nah, yang menjadi masalah itu ketika malas menjadi karakter ya Pak? Iya, itu masalahnya gitu. Karena kan sifat malas ini kalau sesekali saja itu wajar gitu. Kan manusia juga ada rasa jenuh, rasa bosan, rasa ingin berleha-leha sesaat gitu ya. Benar. Tetapi kita jangan membiarkan hal itu menjadi karakter kita gitu.
Itu yang bahayanya. Jadi bagaimana kita ingin merubah nasib kita menjadi lebih baik kalau kita saja senang berada di zona malas gitu. Apakah dengan kita malas merubah keadaan menjadi lebih baik? Kan itu pertanyaannya. Kalau merubah keadaan menjadi lebih baik, saya juga mau malas. Tapi sih kadang malas itu jadi biang kerok, Pak. Jadi biang kerok dari suatu kegagalan gitu. Misalnya ada orang tua tiba-tiba merasa merenung gitu di masa tuanya, kenapa sih gue dulunya malas gitu. Iya, benar. Sampai sebegitunya ya, Pak. Karena penyesalan itu kan selalu hadir belakangan. Kita melihat bahwa prestasi kehidupan kita kok seperti ini, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada pencapaian. Gitu ya. Di hari tua lah kita baru menyadari gitu, bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukan menuju ke hal yang baik. Gitu. Tapi kan ya itulah yang menjadi suatu hukum alam gitu, bahwa penyesalan itu selalu hadir belakangan. Apalagi yang merasa dia malas gitu ya, tapi dilanjutkan, itu gimana itu pikiran? Iya. Kenapa itu dia betah dengan malas itu? Nah ini yang saya ingin coba sharing gitu. Saya memiliki 3 buah tips nih, yang insya Allah kalau kita ingin mempraktekannya, kita bisa menghindari nih sifat malas ini untuk selamanya. Mudah-mudahan ya, Pak. Ya mudah-mudahan. Ya, ikhtiar kita ya. Jadi tips yang pertama itu, kita harus mengetahui apa tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan. Oh, gimana tuh Pak Mas? Ya, ini bisa diibaratkan, apakah kita sudah memiliki cita-cita atau belum? Iya, betul. Karena kalau manusia tidak memiliki cita-cita, mengapa dia dihadirkan di muka bumi ini? Untuk apa saya hadir? Akhirnya dia tidak memiliki motivasi gitu. Oh, nggak punya arah gitu ya, Pak. Iya. Nggak tahu mau ngapain gitu. Benar. Karena kan orang bisa tidak malas kalau dia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk merangsang motivasi ini, kita butuh tujuan. Ya, seperti murid kita gitu kan. Besok pagi kita sama-sama mau ke Bandung nih, studi tour. Oh iya, biasanya tuh yang seru-seru biasanya dia. Benar. Akhirnya biasanya dia selalu bangun kesiangan, pas mau sekolah gitu kan. Karena ini studi tour mau ke Bandung, tiba-tiba dia menjadi manusia yang paling pertama hadir gitu di sekolah besok paginya. Cuma di waktu itu aja, Pak ya? Di waktu itu aja, karena dia sudah tahu nih tujuan yang dia ingin capai ini, dia suka gitu. Nah, tetapi kalau dia tidak memiliki tujuan yang dia suka, akhirnya ya dia melewati harinya begitu-begitu saja gitu. Nah, di sini yang kita harus sadari gitu. Kita sudah memiliki nggak tujuan kehidupan yang benar-benar ini adalah tujuan yang kita suka gitu. Kebanyakan orang malas ngapa-ngapain itu karena dia tidak memiliki tujuan yang dia suka. Benar. Apalagi kalau misalnya terpaksa. Benar. Males banget gua ke kantor. Iya. Makanya ada slogan I hate Monday. Ya, karena kan hari Senin itu hari pertama kita beraktivitas. Iya. Apakah itu ke sekolah atau kita bekerja ke kantor. Iya, banyak yang males tuh di situ, Pak. Karena kita tidak memiliki tujuan yang spesifik. Ya mungkin ketika kita bekerja tujuan kita hanya sekedar mencari uang. Dan apalagi di tempat di mana kita bekerja ini kita digaji yang kita rasa kurang cukup gitu. Menurut kadar kita. Kita merasa aduh, bos nih nggak naik-naikin gaji gue juga nih. Gue udah lama kerja di sini tapi kayaknya nggak ada apresiasi nih buat saya. Nah akhirnya itu mematahkan semangat dia gitu. Jadi malas gitu. Jadi malas. Sebenarnya kalau dia memiliki tujuan mengapa nih saya kerja, mengapa saya sekolah, akhirnya dia tahu gitu, dia harus memperjuangkan hal itu agar dia dapat meraih apa yang dia cita-citakan. Tetapi kalau dia hanya sekedar menjalani rutinitas, ya wajar kalau kita lebih sering diserang rasa malas.
Nah, di sini kan kita harus coba berkontemplasi. Apa sih tujuan kehidupan saya? Apa sih cita-cita saya? Misi kehidupan saya ini apa? Mengapa Tuhan menciptakan saya di muka bumi ini? Tujuannya apa? Ini yang harus kita cari tahu. Karena kita memang dari kecil tidak dibiasakan mencari tahu. Akhirnya ketika kita dewasa, kita menjadi manusia yang galau gitu. Jadi wajar kalau kita sering diserang rasa malas. Ini melakukan ini ogah, melakukan itu ogah. Sebenarnya sih, iya. Kalau misalnya kita dibiasakan mungkin ya Pak. Bukan mungkin sih memang yang dirasakan seperti itu ketika kita dari kecil gitu ya sudah mulai diajarkan kita membuat tujuan, membuat apa sih per hari gitu. Iya. Hari ini mau ngapain aja nih gitu kan. Nah, itu mungkin malas itu nggak ada ya. Iya. Tapi meskipun orang yang sudah tahu nih cara kita memanage waktu dengan baik, tetapi kita tidak tahu tujuan kita mau kemana. Nah akhirnya cara kita memanage waktu itu mungkin tepat hanya di satu waktu gitu, belum tentu tepat di lain waktu. Maksud saya, kadang kita dapat memanage waktu dengan baik, di lain waktu kita sulit memanage waktu kita dengan baik karena kita tidak memiliki tujuan yang spesifik. Ya contohnya ya kayak anak yang tadi saya sebutkan ya, dia tahu nih besok dia memiliki tujuan yang dia suka gitu. Wow, dia prepare semua itu dari malam. Iya, udah secara spesifik lah prepare-nya gitu kan. Dia memanage waktunya dengan baik. Karena dia tahu tujuan dia besok mau kemana. Tapi kalau dia nggak tahu, boro-boro dia prepare. Iya, kayak saya dulu kan waktu zaman sekolah, semua buku dari pelajaran hari Senin sampai Sabtu saya taruh dalam satu tas. Berat dong Pak. Kebetulan saya alhamdulillah dikasih mobil sama Allah. Jadi semuanya saya taruh di mobil. Biar kalau ada yang ketinggalan gitu ya, bisa langsung buka gitu. Nggak kelupaan lagi gitu kan. Nah ini kan hal yang sebenarnya kalau menurut saya dulu itu cara yang smart. Nggak salah sih, emang bener gitu kan. Daripada kita harus ada ketinggalan atau misalnya lupa sekarang apa gitu. Nah ini kan sebenarnya cara yang gak efektif gitu. Tetapi kalau dulu saya melakukan hal itu juga ya karena menurut saya ini adalah hal yang baik gitu. Nah disinilah kita dipaksa oleh keadaan pada saat ini gitu. Kalau kita tidak mau merubah hal seperti itu, akhirnya ya kita akan selalu dihinggapi rasa malas. Kita tidak punya tujuan yang spesifik. Iya. Apalagi per harinya itu misalnya kita ya kayak anak tadi itu kan Pak, tadi kalau misalnya dia udah tahu tujuannya pagi pun dia jabanin bangun gitu kan. Benar. Ketika misalnya dia nggak punya tujuan apa yang dilakukan pagi itu atau misalnya dia tidak merencanakan tujuan aja semalamnya gitu kan, pagi itu ya sudah tidur ya. Iya. Bangun ya memang manusiawi langsung makan. Benar. Terus mandi ya manusiawi ya tidur lagi itu udah selesai. Nah ini yang karena kita tidak pernah dilatih dari kecil, akhirnya ini menjadi kebiasaan kita dan kebiasaan berakhir menjadi karakter. Itu yang bahaya. Nah kalau sudah menjadi karakter, wah ini perjuangannya luar biasa beratnya gitu. Kita harus mendobrak gitu hal-hal seperti ini gitu. Kita harus memaksa diri kita. Kalau kita tidak memaksa diri kita, akan sulit gitu merubah karakter kita. Nah biasanya kan manusia kalau udah kena batunya, baru dia mau merubah perilakunya. Kayak tadi bapak-bapak tadi ya. Iya. Udah tua baru bertanya kenapa ya gua waktu itu malas gitu. Iya. Itu udah tua loh, udah 43 tahun. Benar. Tapi dengan seperti itu dia mulai itu. Iya. Tapi udah terlambat. Ya sebenarnya sih di agama juga nggak ada kata terlambat ya. Iya. Asal kita mau terus berjuang gitu, memperbaiki kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu bilang, gua ini udah tua, gua ini udah sakit-sakitan, pokoknya terlalu banyak alasan lah yang kita buat. Akhirnya ya kita tetap berada di zona malas itu gitu. Padahal kalau kita mau keluar dari zona malas, kita memiliki komitmen. Saya sih meyakini gitu, apapun yang kita inginkan itu bisa kita raih gitu. Nah, tetapi di sini tinggal bagaimana kita
menyadari dulu gitu, ada hal yang salah nih di dalam perilaku kita yang harus kita ubah. Nah setelah itu kita mulai menentukan tujuan kehidupan kita mau kemana. Iya lah, kalau udah tahu tujuan kehidupan kan salah ya. Benar. Mau ngurangi lah, tapi ada Mengurangi. tips.